nek kita ngomong ke lemes, jangankan kita nggoes Mas Janu. Kita puasa tok aja lemes Mas Janu. Oh iya. Tapi ya itu tadi Mas Janu, jadi jangan underestimate dengan tubuh kita. Selamat pagi Om Gun. Selamat pagi Mas Janu. Kita lagi ada di Delau Bistro. Saya kaget banget sih sebenarnya. Kemarin tuh ngajakin Om Gun, saya kira ya di mana ya, mungkin di rumah. Ternyata diajakin Om Gun di Delau Bistro. Apa kabar Om Gun? Kabar baik Mas Janu, alhamdulillah. Saya dan tenipun. Sebelumnya mohon maaf dulu ya sama teman-teman yang ada di rumah. Kalau di meja kami ini ada 2 gelas botol teh. Kok botol? 2 gelas teh sama ada Strive, salah satu sports bar yang wajib dikonsumsi pada saat goes. Nah, nyambung lagi nih Om Gun. Yang tadi saya itu penasaran, kita mau ngobrolin goes perihal goes pada saat puasa. Ya. Jadi kalau yang cerita sedikit nih, kalau 2 tahun sebelumnya itu saya menolak. Iya. Menolak. Ya takut biasalah, takut haus, takut nggak kuat, iya, kemudian takut nanti siang moka, ngantuk dan lain sebagainya. Iya. Nah tahun kemarin saya coba Om Gun. Iya. Kan kita sempat ada obrolan itu kan waktu itu ada eventnya Sandi Fast yang di Musuh itu ya. Iya betul. Terus kita mampir warung tuh ya. Terus saya tanya ke Om Gun tuh. Iya. Gimana sih pada saat puasa? Om Gun menyarankan goes saja. Iya. Kalau ngantuk pasti itu fitrahnya manusia ya. Iya betul. Fitrahnya manusia. Nah, nanti kita akan bahas itu, Bung. Iya. Kita akan bahas itu. Nah, sebelumnya kita masuk ke situ, saya pengen tahu dulu nih sejarahnya Om Gun goes, kemudian bisa mengutarakan apa yang ada di pikiran, bisa dijabarkan ke penonton. Pasti kan itu belajar banyak itu. Nah, itu prosesnya gimana sih Om Gun? Iya. Awal mulanya. Iya. Kan basicnya sendiri Om Gun kan bukan ini. Iya. Bukan atlet ya? Iya, betul. Ya, itu. Iya. Matur nuwun sekali Mas Janu, saya diajak untuk join bareng, ngobrol bareng di YouTube-nya Mas Janu. Saya merasa bangga sekali. Ya, rekan-rekan, saya itu sebetulnya profesi utamanya memang bakul bakso. Jadi karena berangkat dari hobi, kemudian nyantol, jadi kecanduan. Nyepeda itu dari awalnya sport untuk olahraga, jadi ada tantangan-tantangan. Kemudian ya rekan-rekan banyak memberi dukungan, banyak memberi informasi. Saya juga banyak istilahnya sinau kepada rekan-rekan semacam Mas Edi, Mbak Yamti, dan rekan-rekan yang lain. Kebetulan di Solo pun jadi ada, kalau zaman dahulu itu ada jadi base campnya CCC yang dulu salah satu tim profesional. CCC zaman dulu berisi rekan-rekan yang sekarang juga ikut di Happy Monday, semacam Mas Parno, Mas Iwan, dulu ada yang namanya Mas Indra Wijaya, dan lain sebagainya. Mereka jadi banyak memberi masukan ke saya tentang goes yang betul dan aman. Gitu Mas Janu. Dulu itu tahun berapa Om Gun itu Bun? Kurang lebih tahun 2000-an Mas Janu. Tahun 2000-an? Iya, tahun berarti 2000. Ya 22 tahun yang lalu ya? Iya. 22 tahun yang lalu. Oh. 2005, 2006 gitu. Jadi sebetulnya Om Gun ini bukan berangkat dari atlet iya, nih. Tepat sekali Mas Janu. Jadi berangkat dari penghobi. Dari penghobi. Dari penghobi. Kira-kira saya itu goes awal itu umur 30-an, 30 tahun. 30 tahun? Iya, 30 tahun. Oke, berarti tahun 2000-an Om Gun memulai goes. Iya. Kemudian kebetulan pada saat itu CCC masuk. CCC itu CCC base itu camp. kepanjangannya apa sih Om? Mungkin teman-teman yang ada di rumah kan, iya, yang baru-baru ini kan belum tahu nih apa sih CCC. Kan sekarang terkenalnya ya yang ada di media yang iya, dan lain sebagainya. Custom Cycling Club. Jadi
tim ini sebetulnya disponsori utama oleh Bea Cukai yang orang banyak menyebutnya custom gitu. Oke. Dari Bea Cukai. Terus manajernya zaman dahulu itu Pak Haji, rekan-rekan yang sering membuat race LCC namanya. Oh, Iya. oke. Seragam ikoniknya yaitu zebra. Zaman dulu kalau ada zebra pasti kalau goes di Solo kenceng gitu. Oh, sudah menjadi ini ya karakter ya? Iya betul. CCC ya? CCC. CCC seragamnya zebra. Berarti itu Custom Cycling Club? Iya. Berarti CCC ini sangat berpengaruh ekosistem terutama olahraga sepeda di kota Solo. Iya betul. Karena ya rekan-rekan mengidolakan rider-rider dari CCC zaman dulu. CCC itu bukan hanya race di Indonesia, tapi seringkali mereka bertarung di luar negeri. Jadi macam Thailand, Malaysia, bahkan sampai di benua biru kita ngomongnya. Oke. Benua biru? Iya, di Eropa. Oh. Benua biru. Oke, pada saat CCC datang terus Om Gun ini posisinya newbie. Iya. Hobi. Sebetulnya saya ikut di Gelora. Jadi ada rekan-rekan Gelora yang welcome sekali dengan saya untuk join, gabung bareng. Ya mungkin rekan CCC itu kalau Kamisan zaman dulu itu mereka hanya recovery, jadi narik kita di speed antara 35, 40. Mereka gitu. levelnya recovery ya? Recovery, tapi kita ngikut mereka pun sudah bersyukur sekali Mas Yani. Oke, berarti itu Om Gun bukan ini ya, belum sekenceng ini ya pada tahun-tahun itu ya? Iya betul. Artinya Iya. masih ya 1, 2, 3 tahun bersepeda lah. Masih banyak yang dilihat di atas, wah mereka itu kenceng-kenceng gitu-gitu ya. Betul sekali Mas Yani. Oke. Iya. Terus setelah itu Om Gun rajin bersepeda, konsisten. Iya. Dan tidak hanya praktis. Iya. Artinya tidak hanya praktek aja, Iya. tetapi juga belajar teori-teorinya. Iya. Karena sepengetahuan lu kan di sekarang ini kan Om Gun juga mengajar tuh. Iya. Pasti kan dulunya juga belajar teori kan. Iya betul. Artinya tidak hanya sekedar iso genjot banter kemudian juara, tidak hanya seperti itu. Betul. Nah, di tahun-tahun itu Om Gun juga belajar ini juga. Iya. Bersepeda secara istilahnya textbook juga. Iya. Jadi yang menginspirasi saya untuk berlatih serius itu buku dari Chris Carmichael. Ya, pelatihnya Lance Armstrong, Mas Yani. Oh. Jadi pada saat itu masih saya translate dari bahasa Inggris. Jadi saya belajar buku, saya praktekkan, belajar buku, gimana berlatih blok, gimana berlatih interval, gimana cara kita distribusi bobot, bahkan cornering, braking, sprinting, dan lain sebagainya termaktub dalam buku itu, Mas Yani. Dapat dari mana itu Bu, bukunya? Kan Pak, dulu sangat terbatas ya? Iya, itu Pak Heri, jadi manajernya CCC, meminjami saya, terus saya translate. Saya berusaha untuk mentranslate walaupun banyak istilah-istilah di sepeda kan tidak familiar untuk kita. Yang tidak ada di Google Translate ya? Iya betul. Dan bahkan zaman dulu Google ini ya belum sangat Enggak, familiar ya? iya belum terlalu populer seperti saat ini. Iya, karena dulu kan ya sepengetahuanku kalau dulu informasi bisa didapatkan di perpustakaan, Iya. kemudian di rekan-rekan atau relasi yang punya ya Iya. buku yang tebel-tebel kan gitu. Iya betul. Tidak seperti sekarang yang ya internetnya sangat masif banget. Iya. Oke, balik lagi Om Gun yang tadi. Berarti dari Pak siapa tadi? Mas Heri. Mas Heri. Iya. Mas Heri CCC ya, mau Iya. pinjamin buku tuh. Iya. Tuh Om Gun translate tuh. Iya. Translate dan belajar sendiri. Iya. Jadi istilahnya otodidak. Iya. Oke. Secara teori dan praktis. Iya. Oke.
berapa lama itu Om Gun? Saya dipinjemi itu karena keterbatasan waktu. Itu hanya sekitar 14 hari dan sebetulnya itu saya belum selesai. Jadi saya belenjat-belenjati gitu Mas Janu. Lompat-lompati Saya ya? lompat-lompati ya yang sekiranya penting dan masuk. Sekiranya latihan yang terlalu berat untuk saya pada saat itu saya lewati. Kemudian saya belajar lagi dari Google, dari rekan-rekan yang lebih senior, yang lebih berpengalaman, yang mau berbagi ilmu. Itu saya praktekkan. Kebetulan kok sukses Mas Janu. Alhamdulillah. Jadi ya macam latihan RPM, latihan bernafas, latihan endurance, latihan power dan lain sebagainya itu saya praktekkan dan itu sukses. Nah, terus termotivasi saya itu Mas. Termotivasi untuk ikut race-race yang amatiran. Oke. Yang lokal lah ya. Lokal, karena saya itu badannya kecil, kurang serabut ototnya juga kecil. Saya fokus saya fokuskan untuk nanjak. Jadi power to weight rasionya saya dapat keuntungan di berat badan saya yang hanya antara 55 sampai 60 kg. Di buku itu termasuk nutrisi, termasuk pola istirahat, pola makan dan lain sebagainya termaktub di situ Mas Jan. Jadi luar biasa sekali memotivasi saya. Sangat komplit ya bukunya ya. Iya, dari betul. Pelatihnya Lance Armstrong. Iya. Siapa tadi Om Gun? Chris Cermichael kalau nggak salah. Chris Cermichael. Kalau Lance Armstrongnya sih saya ngerti Om Gun. Iya. Juara 7 kali Tour de France. Iya. Kemudian saya lihat filmnya sih Lance Armstrong. Itu di bukunya juga ada itu, Bung. Ada disarankan buat minum kayak Lance Armstrong gitu. Oh enggak. Jadi latar belakang Chris Cermichael buat buku itu karena sukses mengajar Lance Armstrong, istilah dalam tanda kutip melatih Lance Armstrong. Iya, 7 kali itu ya. Iya, cuma setelah kena yang doping itu, ketahuan kebohongannya itu ya. Ketahuan kebohongannya itu jadi Chris kan nggak terlalu moncer Mas Janu. Iya. Tapi Mas Janu ini dalam tanda kutip loh. Hampir semua rider zaman dulu itu pakai Mas Janu. Hampir semua ya? Hampir semua. Itu bisa dibaca di hampir semua majalah luar negeri. Ada sumbernya ya Bun ya? Iya, sumber-sumber yang terpercaya. Sebetulnya itu ya mungkin pada zaman dulu kayak ini ya. Kayak asupan-asupan penambah kekuatan gitu ya Bun ya? Iya. Kan pernah saya baca itu Floyd Landis. Beliaunya domestiknya Lance Armstrong. Yeah. Beliaunya juga membantu Lance Armstrong dalam mendapatkan semua prestasi podium-podiumnya yeah. Dia itu baru juara 1 kali langsung kena Bennett. Dia langsung protes. Yang saya asup ini sama dengan Lance Armstrong. Lance Armstrong sudah 7 kali dan beliaunya lolos. Nah, kalau di filmnya diceritakan Lance Armstrong ini pintar apa namanya? Pintar menyembunyikan. Iya. Kalau di filmnya loh ya. Iya. Saya mau buka semuanya kan nggak pantas Mas. Iya. Itu kan sudah lalu lah. Iya, tapi kan itu sudah di film tuh. Iya, Gak itu apa-apa. kalau kita ngomong kayak yang hal-hal yang positif itu jadi yang Lance Armstrong itu membuat olahraga sepeda lebih populer. Ya. Zaman dulu yang tidak dikenal minoritas. menjadi sponsor bisa didapatkan dengan mudah. Ya. Terus semakin masuk ke negara-negara seperti Indonesia seperti sekarang ini ya. Iya, betul. Kalau kita ngomong yang negatif nggak ada selesainya. Terus kita mau ngomongin ini ya Gun. Kan sudah memasuki bulan Ramadan. Iya, betul. Masukin bulan Ramadan, pasti banyak yang dilema lah. Iya. Ada yang memutuskan untuk fokus beribadah supaya lebih hikmat. Kemudian goesnya
nantilah setelah Lebaran lah, gampang gitu. Kemudian ada yang loh, goes pada saat berpuasa itu malah dianjurkan. Karena ketika kita berpuasa, kita berolahraga dengan intensitas yang tidak terlalu kencang, tinggi, ya. Kita malah dianjurkan karena itu juga sesuatu kegiatan yang menyehatkan. Ya terjadi polemik lah, Om Gun. Nah ini aku mau bertanya sih, sebetulnya itu seurgensi apa sih, sepenting apa sih kita ini berolahraga pada saat Ramadan gitu, terutama bersepeda ya. Karena kalau nggak bersepeda pun juga mungkin yang memilih nggak bersepeda juga nggak masalah juga. Artinya dia tidak ada pencapaian lah. Bukan seperti atlet lah. Kalau atlet kan memang ya beliau-beliau kan kerja di situ. Otomatis mau nggak mau ya harus kerja, istilahnya kan gitu. Nah ini saya membatasi dulu di wilayah di penghobi, Om. Yang mungkin ada kesempatan pemikiran, yo nggak goes pun nggak masalah kok, ya tetap sehat gitu. Malah bisa fokus beribadah, nggak ngantuk, nggak capek, nggak lapar dan lain sebagainya. Gimana, Om Gun? Iya, betul sekali Mas Janu. Jadi ketika asupan nutrisi kita berkurang pada saat puasa, otomatis kita akan lemes, gampang capek, gampang ngantuk dan lain sebagainya. Jadi rekan-rekan muslim yang berpuasa mungkin akan berpikiran, wah, ora sah olahraga wae, nggak usah berolahraga. Toh kita pun nutrisi kita juga berkurang, jadi tidak akan gemuk atau dan lain sebagainya. Tapi ketika kita selepas Ramadan, kita akan mengawali dengan level kebugaran yang dalam tanda kutip nol lagi. Jadi kita mungkin yang tadinya sudah mencapai level ngomong aja di level 6. Oh, aku goes di Karangpandan tidak capek. Kemudian kita setelah Ramadan kita bakal goes sampai hanya di Bejen atau di Tugu Pancasila dan lain sebagainya. Sebetulnya itu kan ya eman-eman, dan tubuh kita itu cerdas, Mas Janu. Jadi ketika kita menghemat apa yang ada di dalam pencernaan, sistem pencernaan kita, otomatis otot kita juga akan berkurang. Jadi yang tadinya kuat ngayuh ngomong aja di big gear 50 atau 52, kemudian karena otot kita, serabut otot kita dimanja, mereka bakal berhemat dengan nutrisi yang kita asupi dari berbuka dan hanya sahur saja. Untuk rekan-rekan, saya harapkan, saya sarankan untuk tetap berolahraga. Mungkin waktu-waktu yang terbaik setelah asar, jam 4 atau setengah 5, mungkin 30 atau 45 menit hanya untuk maintenance fisik, itu cukup. Kalau kita ngomongin waktu ini tadi, Om Gun. Tadi kan Om Gun kan nyebutin setelah asar ya. Setelah asar. Kemudian ada waktu pagi. Gitu. Kita harus milih mana sih, asar dan pagi? Kalau setahu kan pagi kan kita masih ini ya, masih seger ya. Jam 4 kan sahur tuh, Bro. Makan. Kenyang. Otomatis kenyang. Nah, pilihannya kenyang atau tidur nih. Kenyang atau tidur? Goes atau tidur? Nah, kalau kita pilih goes kan itu masih bertenaga, Om Gun. Masih bertenaga, atau nanti sore. Yang itu kalau menurut saya sisa-sisa tenaga. Tetapi setelah goes nanti kita langsung makan. Nah, itu sebaiknya kita pilih yang mana ini, Bun? Waktu terbaik untuk berolahraga pada saat Ramadan. Memang waktu terbaik itu sore, Mas Janu, karena kita segera rehidrasi. Jadi cairan tubuh kita segera terisi kembali. Tapi terkadang kita dengan terpaksa, Mas Janu, itu olahraga pagi. Jadi mungkin jam 5 atau setengah 5 dengan intensitas yang low hingga mid, dari rendah sampai ke mid saja, yang menengah itu cukup.
kurang lebih ya 60 sampai 90 menit sudah cukup untuk sekedar maintain. Memang kita nggak bisa seintens waktu sebelum puasa Mas Ramadan, Janu. ya? Iya. Tapi itu pun tidak masalah. Jadi yang kembali ke saya ngomong tadi, tubuh kita itu sangat cerdas sekali. Mereka akan mengakomodir apa kegiatan kita dengan catatan intensitas kita berolahraga tidak setinggi waktu kita sebelum sebelum Ramadan. Oke. Jadi intinya pagi pun tidak masalah Mas Janu. Pagi pun tidak masalah, Iya. tetapi disarankan sore. Iya, Oke, dengan konsekuensi tertentu lah ya. Iya, Kalau betul. sore kan ya pasti lalu lintas juga ramai. iya betul. Cari jaburan Iya, dan lain sebagainya lah. Kalau pagi kan pasti lebih Nggih. sepi. nggih. Oke. Mungkin banyak yang rekan-rekan dari goeser ragu-ragu bagaimana kalau goes pagi. Ya, Kebetulan saya dan Mas Janu kan sudah praktek dan ternyata no problem ya Mas Janu. alhamdulillah no problem Om Gun. Oke. Alhamdulillah no problem. Dulu saya sempat takut sih Om Gun. Nggih. Tahun kemarin Iya. takut. Karena Iya. tahun sebelumnya saya Iya. nggak tahu, Iya. saya memutuskan nggak. Tahun kemarin saya memutuskan, wah iyalah goes lah. Iya. Tapi itu setelah beberapa hari berpuasa. Jadi Iya. bukan hari pertama puasa Om Gun. Iya. Karena kan hari pertama puasa itu menurutku kan tubuh ini butuh menyesuaikan Iya, dengan adaptasi. kebiasaan baru gitu. Betul. Ya butuh 1-2 hari lah. Nggih. Tapi yang tahun kemarin itu kayaknya hari ketiga atau keempat saya baru berani goes. Nggih. Gitu. Nah, tadi kan kita ngomongin intensitas nih Om Gun. Iya. Kecukupan intensitas pada saat puasa, goes pada saat puasa. Nggih. Nah, yang dimaksud intensitasnya ini cukup ini tolak ukurnya apa, Bung? Intensitas itu terkadang setiap orang berbeda Mas Janu. Ya, Jadi kalau kita ngomong ke speed, average speed dan lain sebagainya, kita bisa optionnya bisa beda. Yang level kebugarannya tinggi otomatis speednya tinggi. Ya. Tapi kalau persepsi pengerahan tenaga mungkin kita bisa persepsikan sama Mas Janu. Dalam artian mungkin yang level kebugarannya rendah bisa menyesuaikan, yang tinggi juga menyesuaikan. Jadi kalau saya kebetulan pakai Garmin Mas Janu. Jadi kita bisa ukur intensitasnya dengan warna atau zona heart rate kita. Oke. Warna heart rate kita. Jadi makin mateng berarti intensitas kita makin tinggi. Otomatis kalau saya sendiri begitu masuk kalau bulan Ramadan latihan begitu masuk zona 3,5 atau dalam persen itu 75% dari maksimum heart rate kita, Ya. itu bakal saya kurangi. Atau kalau saya main intensitas agak tinggi berarti saya hanya main waktu yang singkat, kurang lebih antara 20 sampai 30 menit saja sudah saya finish. Sudahi. Ya, saya Oke. sudahi. Ya. Jadi karena konsumsi saya memang terkadang setelah Lebaran itu ada race, Ya. saya berusaha untuk naik intensitasnya di masuk zona 4. Tapi saya persingkat waktu durasi saya berlatih itu saya persingkat. Durasi goesnya Iya, disingkat berlatihnya. ya. Biasanya 60 menit, jadi mungkin hanya 20 atau 30 menit saja. Oke. Iya. Oke. Kalau yang untuk intensitas cukup untuk skala general nih Om Gun. Iya. Artinya ya buat penghobi yang penghobi yang ada di rumah lah. Iya. Sebaiknya berapa menit Om Gun? Iya. Berapa menit untuk bersepeda? Kalau saya menyarankan hanya kurang lebih 60-an menit. 60 Jadi, menit. Mungkin 10 menit warming up, Ya. yang terakhir 10 menit untuk cooling down, intinya yang di sekitar 40 menit. Itu cukup untuk menjaga kebugaran. Iya, iya. Ya, oke. Soalnya yang tahun kemarin itu saya kadang lebih Om Gun. Yang ngikutin teman-teman tuh
Kadang ngepom toh, Iya. ya dapat 1/4 menit, 1 jam 1/4 menit lah. Iya, betul. Ngepom terus pulang. Iya. Kemudian kadang ya kalau peloton Sabtu kan biasanya sekalian wisata kan, Om Gun, ke Pendem. Nah Iya. itu pernah sempat habis 70-an kilo, Om Gun. Iya. 3 jam riding. Nggih. Itu sini juga rasanya wah sangat-sangat kering. Iya. Memang kalau Nah, kalau yang seperti itu, Om Gun, gimana, Om iya, Gun? iya. Nggak masalah Mas Janu, dalam artian kita kan kalau nggoes nek di rute-rute Solo semacam Boyolali atau Pendem Ya, atau Mojogedang dan lain sebagainya itu kita memang intensitasnya berkurang Mas Janu. Tidak seperti yang sebelum Ramadan. Tapi ketika kita setelah finish itu kemudian kita kan turun Mas Janu. Turun itu otomatis effort kita kan tidak seintens yang kita pas berangkat start. Ya, betul. Saya pernah Solo Jogja, Om Gun. Iya. Solo Prambanan. Nggih. Solo Prambanan. Itu kan sepanjang perjalanan kan ini terus, Om Gun. Genjot Endurance terus. kan, ya. Iya. Nah, itu juga cukup melelahkan deh. Iya. Kebetulan itu saya jalani kurang lebih tahun 2019 Mas Janu. Oke, pada saat Ramadan ya? Iya, waktu menghandle Pak Vicky, kebetulan almarhum Pak Vicky. Jadi rute kalau waktunya panjang Pak Vicky bisa sampai ke Prambanan, atau kalau waktunya singkat bisa hanya sampai Masjid Al-Aqsa kurang lebih sekitar 30 kilo. Kita langsung pulang, bubar jalan di Alana. Kalau di Prambanan kita juga ya main speed sedikit, tapi memang average speednya berkurang dari sebelum Ramadan Mas Janu. Tapi itu nggak masalah ya, artinya nggak merusak otot lah, atau nggak merusak bagian tubuh yang dalam lah, atau karena kita nggak minum sama sekali, Om Gun. Iya, betul. Selama riding saya hampir lebih dari 3 jam lah. Iya. Nggak ada asupan, nggak ada cairan yang masuk, sedangkan yang dikeluarkan kan itu banyak tuh kalau riding. Iya, iya, tepat sekali Mas Janu. Jadi nek kita ngomong ke lemes, jangankan kita nggoes Mas Janu. Kita puasa tok aja lemes Mas Janu. Oh iya. Tapi ya itu tadi Mas Janu, jadi jangan underestimate dengan tubuh kita. Tubuh kita itu dibuat Allah sedemikian rupa, mereka bisa mengakomodir kita, bisa menyesuaikan dengan apa yang kita lakukan. Dengan istirahat cukup, dengan pola makan yang saat berbuka dan sahur yang kita sesuaikan, insya Allah sehat tetap. Insya Allah. Oke, berarti ketakutan gue pada saat berpuasa, takut lemes lah, takut lapar lah, takut haus lah, itu sebenarnya cuma masalah mental health aja ya? Iya, betul sekali Mas. Sebetulnya itu hanya bayang-bayang diri sendiri aja ya? Tepat sekali Mas. Karena belum dilakuin. Dan ternyata setelah dilakuin juga no problem. Iya. Dan nggak merusak apapun. Betul. Oke. Terima kasih banget Om Gun sharingnya. Sama-sama Mas Janu. Ini singkat banget, kita ada di Delau Bistro, sudah ngomongin gue pada saat berpuasa ini. Makasih banget, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman. Amin. Matur nuwun rekan-rekan, matur nuwun Mas Haris atas fasilitasnya. Koh Yuyu, rekan-rekan yang lain. Matur nuwun. Thank you Om Gun. Thank you. Oke. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum.